Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aminah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah komunikasi politik. Apa saja sih yang akan dibahas di video kali ini? Di video kali ini akan membahas mengenai kritikan pasca RKUHP yang sudah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 6 Desember 2022. Pengesahan RKUHP menuai banyak kritikan dari banyak pihak, salah satunya dari Najwa Shihab. Najwa Shihab juga membuat campaign yang berjudul "Semua Bisa Kena Kecuali Tuannya". Campaign ini Najwa Shihab mengajak masyarakat untuk menganalisa pasca RKUHP yang disahkan. Ia mengingatkan masyarakat soal sejumlah pasal yang kontroversial dan diduga menghambat kebebasan demokrasi. Berikut cuplikan video yang mendukung campaign Najwa Shihab. Semua bisa kena. RKUHP sudah disahkan karena pemerintah yang isinya tuh banyak banget pasal-pasal kontroversi. Bisa kena. Semua 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 bisa kena. Semua. Daftar pasal kontroversial di RKUHP. Yang pertama, penghinaan terhadap presiden. Ketentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218, pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan. Bagian penjelasan pasal itu menyebut menyerang kehormatan adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Perbuatan menista atau memfitnah masuk dalam kategori itu. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Bunyi pasal 218 ayat 1 RKUHP. Ayat 2, pasal tersebut memberi pengecualian perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat martabat. 2. Pasal makar. Pasal 192 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jauh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Pasal 19.3 ayat 1 mengatur setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara itu, pasal 19.3 ayat 2 menyatakan pemimpin atau pengatur makar dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Yang ketiga, penghinaan lembaga negara. Draft RKUHP juga masih mengatur ancaman pidana lagi menghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 349. Pasal tersebut merupakan delik aduan. Pada ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidana bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Pasal 350, pidana bisa diperberat hingga 2 tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati. 4. Pidana demo tanpa pemberitahuan. Draft RKUHP turut memuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam pasal 256. Yang berbunyi, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai untuk unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan denda paling banyak kategori 2. Bunyi pasalnya seperti itu. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisasi masyarakat sipil mengatakan pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo. Yang kelima, berita bohong. RKUHP mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong.
Pasal ini dapat menyasar pers atau pekerja media. Pada pasal 263 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau didenda 500 juta. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Demikian bunyi pasal 263 ayat 1. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda 200 juta. Lebih lanjut, yang keenam, hukuman koruptor. Turun RKUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603. Pada pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori 2 atau Rp 10 juta dan paling banyak Rp 2 miliar. Berikut bunyi pasal tersebut. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Pidana penjara pada RKUHP itu lebih rendah atau mengalami penurunan dari ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 UU tersebut dijelaskan koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Tidak hanya itu, hukuman denda pun mengalami penurunan. Sebelumnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, koruptor didenda paling sedikit Rp 200 juta. Yang ketujuh, pidana kumpul kebo. Draft RKUHP juga masih mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1 bagian keempat tentang perzinahan. Dalam balai tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Pasal yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Bunyi pasal 413 ayat 1. Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Yang kedelapan, sebar ajaran komunis. Seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme terancam pidana 4 tahun penjara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. Pada ayat 1 pasal 188 berbunyi, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada ayat berikutnya, ancaman pidana bisa bertambah hingga 7 tahun jika tindakan penyebaran ajaran tersebut dilakukan dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme bisa terus bertambah hingga 15 tahun jika mengakibatkan kerusuhan dan mengakibatkan kematian orang lain. Yang kesembilan, pidana santet. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat 1. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. Yang berbunyi pasalnya, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Bunyi pasalnya seperti itu. Hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencahariannya. RKUHP menambah hukuman penjara 1/3 dari hukuman semula.
Yang ke-10 yaitu vandalisme RKUHP, mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret dinding. Dalam RKUHP, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan. Pidana terkait kenakalan diatur dalam pasal 331. Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat dipidana denda kategori 2 atau sebanyak Rp 10 juta. Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Demikian bunyi pasal 331. Pada bagian penjelasan, contoh kenakalan yang dimaksud yakni mencoret-coret tembok di jalan umum. Yang ke-11, hukuman mati. Aturan tentang hukuman mati masih tercantum dalam draft RKUHP. Pidana mati di RKUHP diatur di pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 11, serta pasal 102. Pasal 67 berbunyi pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana dan mengayomi masyarakat. Demikian pasal 98 RKUHP. Draft RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Koalisi masyarakat sipil menilai dengan atau tanpa ketentuan masa percobaan, hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Yang ke-12 yaitu HAM berat. RKUHP terbaru juga mengatur soal tindak pidana terhadap hak asasi manusia atau HAM berat. Padahal tindak pidana itu telah diatur dalam UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM karena bersifat khusus. Pada pasal 598 RKUHP, pelaku genosida atau memusnahkan golongan tertentu dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Adapun genosida yang dimaksud dapat berbentuk A. Membunuh anggota kelompok, B. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian, D. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak dari kelompok-kelompok lain. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Bunyi penggalan pasal tersebut. Pasal ini dikritisi karena dianggap mengurangi kekhususan pada kasus pelanggaran HAM berat dan dapat menghambat penuntasan. Yang ke-13, Living Law. RKUHP mengatur tentang aturan hukum adat atau living law. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 2 dan 592. Pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Kemudian pasal 2 ayat 2 dijelaskan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. ICJR menilai living law berisiko dijadikan alasan oleh aparat dalam melakukan penghukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau adat. Berikut pasal-pasal yang kontroversial. RKUHP sudah disahkan dan semua bisa kena. Saya setuju KUHP diperbaharui, tapi saya tidak setuju RKUHP yang disahkan menjadi undang-undang tanpa mencabut dan merevisi pasal yang kontroversi. Sebenarnya siapa yang mereka wakili, siapa yang ingin mereka lindungi? Bukan kami kan? Pasal masa tahanan koruptor agar budaya koruptor terus lestari, pejabat dilindungi, rakyat terancam dirujuk. Yang tadi sudah saya bacakan adalah beberapa pasal dari draft RKUHP yang menuai banyak kritikan. Oke teman-teman, RKUHP sudah disahkan dan semua bisa kena. Oke, saya setuju KUHP diperbaharui, tapi saya tidak setuju RKUHP yang disahkan menjadi undang-undang tanpa mencabut dan merevisi pasal yang kontroversi tersebut. Sebenarnya siapa yang mereka wakili, siapa yang ingin mereka lindungi? Bukan kita kan? Pasal masa tahanan koruptor agar budaya koruptor terus lestari, pejabat dilindungi, rakyat pun terancam dijeruji.
Baik, teman-teman, sekian kritikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.